Mega proyek baru Turki dirancang untuk menyaingi terusan Suez yang terkenal. Proyek infrastruktur besar ini akan menghubungkan Teluk Persia ke Eropa melalui Turki yang bertujuan untuk menciptakan jalur sutra modern. Proyek ini berencana membangun jaringan jalan raya dan kereta api yang luas dan berjanji untuk mengubah cara kargo diangkut akan secara signifikan mengurangi waktu perjalanan antara Asia dan Eropa. Bayangkan, barang-barang dari India dan Timur Tengah bergerak dengan lancar melalui rute ini menghindari terusan Suez yang sibuk dan mencapai pasar Eropa lebih cepat, namun proyek ini lebih dari sekedar jalur perdagangan. Ini adalah langkah strategis yang dapat mengubah dinamika geopolitik dengan memperkuat hubungan dengan Irak dan membentuk kemitraan ekonomi baru. Turki bertujuan menjadi pemain kunci di kawasan yang menawarkan alternatif terhadap jalur perdagangan yang ada. Saat dunia menyaksikan perkembangan ini dapat mengubah perdagangan global, membentuk kembali aliansi dan membawa era baru perdagangan regional, kerjasama dan kemakmuran. Mari kita lihat lebih dekat mega proyek Turki dalam video ini. Namun, sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu guys, agar saya semakin semangat dalam membuat video menarik untuk Anda. Jika Anda sudah subscribe, mari kita lanjut videonya. Sebagai akar laut menghadapi tantangan besar, Turki memimpin proyek besar yang dapat mengubah perdagangan antara Asia dan Eropa. Pembangunan jalan rencana ambisius yang disetujui pada bulan April tahun 2024 oleh Turki, Irak, Qatar dan Uni Emirat Arab melibatkan pembangunan jaringan sepanjang 745 mil atau 1.200 km jalan raya dan kereta api. Pembangunan jalan akan dimulai di Pelabuhan Besar Irak, pelabuhan perairan dalam baru di Teluk Persia yang akan menjadi yang terbesar di Timur Tengah, akan melewati Irak mencapai perbatasan Turki dan kemudian meluas ke Eropa. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan alternatif yang lebih cepat dan lebih murah dibandingkan terusan Suez dengan memanfaatkan lokasi strategis Irak yang diperkirakan menelan biaya lebih dari 24 miliar dolar. Pembangunan jalan tersebut diperkirakan akan memangkas waktu transportasi sebanyak 10 hari dibandingkan dengan rute terusan Suez yang menawarkan penghematan waktu dan uang yang signifikan, dengan Irak sebagai satu-satunya rute non-negara Uni Eropa di sepanjang rute. Proyek ini juga menjanjikan proses administrasi yang lebih sederhana sehingga lebih menarik bagi perdagangan global. Lokasi Turki di persimpangan jalan Eropa dan Asia selalu menjadi keuntungan strategis bagi politik dan bisnis Irak. Turki, pembuatan jalan Eropa ini meningkatkan keuntungan. Turki merupakan jalur utama perdagangan antara timur dan barat, tidak seperti terusan Suez yang membutuhkan perjalanan laut yang panjang. Perjalanan mengelilingi semenanjung Arab, jalan pembangunan menawarkan jalur darat yang lebih langsung. Rute ini menghindari kemacetan dan risiko terusan Suez seperti masalah politik atau kecelakaan pelayaran. Pembangunan jalan selaras dengan rencana Turki untuk meningkatkan infrastrukturnya dan menjadi pusat logistik utama di kawasan dengan memasukkan Irak dalam jaringan ini. Turki bertujuan untuk memfasilitasi pergerakan barang dan jasa antara Asia dan Eropa, memperkuat perannya sebagai penghubung penting antara kedua benua. Tahap pertama diharapkan selesai pada tahun 2028. Pemerintah Irak dan Turki mempunyai harapan besar terhadap proyek ini yang akan menghasilkan tindakan politik yang signifikan seperti Irak menyatakan PKK sebagai organisasi ilegal untuk mengatasi masalah keamanan Turki. Jalan pembangunan Eropa, Turki, Irak juga dikenal sebagai proyek koridor pengembangan Timur Tengah berencana menggunakan teknologi canggih, teknologi dan teknik rekayasa untuk mengurangi dampak lingkungan dan membangun secara efisien. Metode seperti percetakan 3D, konstruksi modular dan prefabrikasi akan digunakan. Teknik ini dapat memotong limbah, meningkatkan akurasi dan mempercepat konstruksi. Bahan inovatif seperti ultra high beton, kinerja yang dapat menyembuhkan sendiri. Beton material cerdas akan membuat infrastruktur lebih kuat dan tahan lama.
Alat desain canggih seperti fluida komputasi dinamika CAD dan analisis elemen hingga FEA akan membantu meningkatkan kekuatan struktur dan penggunaan sumber daya. Proyek akan mencakup sistem transportasi cerdas seperti nyata pemantauan lalu lintas, waktu pengumpulan tol otomatis dan manajemen lalu lintas tingkat lanjut. Teknologi ini akan membuat perjalanan dalam pembangunan jalan lebih cepat, lebih aman dan lebih ramah, untuk mengatasi perubahan iklim dan bencana alam yang akan digunakan oleh proyek menggunakan praktik berkelanjutan seperti infrastruktur ramah lingkungan, energi terbarukan, dan desain yang berketahanan. Langkah-langkah ini akan menghasilkan proyek ini ramah lingkungan dan menjamin keberhasilan jangka panjang dibandingkan dengan terusan Suez. Pembangunan jalan baru ini akan menawarkan beberapa manfaat antara lain penanganan kapal yang lebih besar, mengurangi waktu transit, meningkatkan keselamatan navigasi dan koneksi yang lebih baik dengan moda transportasi lain. Perbaikan ini akan membuat pergerakan perdagangan dan kargo. Pembangunan yang lebih efisien antara kawasan proyek jalan merupakan langkah signifikan bagi Turki untuk meningkatkan pengaruhnya di Timur Tengah. Menurut Hamzah Haddad dari Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa, Turki memandang inisiatif ini sebagai sarana untuk melawan perjanjian INS yang didukung AS dari yang mana Ankara tidak disertakan. Komitmen kuat Turki terhadap proyek ini terlihat dari kunjungan pertama Presiden Erdogan ke Irak dalam 13 tahun, yang mana 26 perjanjian ditandatangani termasuk kesepakatan pembangunan jalan pada bulan April tahun 2024. Proyek ini berpotensi membentuk kembali dinamika regional yang mungkin mengurangi pengaruh Iran sambil mendorong negara-negara Teluk untuk meningkatkan investasi di Irak. Namun ada tantangan ke depan. China khawatir akan segala sesuatu yang dapat menantang inisiatif Belt and Road atau sabuk dan jalan yang dimilikinya dapat memanfaatkan pengaruh ekonominya untuk menghalangi proyek tersebut. Selain itu, proyek tersebut harus mengatasi isu-isu politik yang sensitif seperti perselisihan pembagian air antara Irak dan Turki dan mengatasi risiko keamanan yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok seperti PKK dan ISIS. Dunia akan memantau dengan cermat apakah proyek ambisius ini benar-benar dapat membawa stabilitas dan kemakmuran di kawasan meskipun memiliki potensi manfaat. Pembangunan jalan menghadapi tantangan yang signifikan. Rian B., analisis Mina senior di The Rain Network menunjukkan risiko keamanan yang ditimbulkan oleh Partai Pekerja Kurdistan PKK di wilayah yang direncanakan proyek. Kekhawatiran keamanan serta potensi ketidakstabilan regional mungkin menghalangi investasi yang sudah dibutuhkan. Selain itu, jadwal ambisius proyek yang bertujuan selesai dalam 1 dekade menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan kompromi mengenai perlindungan lingkungan hidup dan sosial. Pemangku kepentingan internasional khususnya yang terlibat dalam proyek impor yang bersaing memiliki keraguan mengenai kelayakan jalan pembangunan. Para kritikus berpendapat bahwa proyek tersebut menduplikasi jalur perdagangan yang ada dan dapat memperburuk ketegangan di kawasan terutama antara Turki dan Iran. Untuk mengatasi masalah ini, strategi manajemen risiko yang kuat dan proses pengambilan keputusan yang inklusif akan sangat penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjang proyek dan mendapatkan dukungan global. Sementara pembangunan jalan menjanjikan pertumbuhan ekonomi, sangat penting untuk mempertimbangkan dengan cermat dampaknya terhadap lingkungan, karena proyek dapat memperburuk keadaan yang sudah tegang. Sumber daya air di wilayah yang mempunyai risiko lingkungan hidup terbesar, berkurangnya aliran air di Sungai Efrat dan Tigris yang sebagian disebabkan oleh kebijakan pengolahan air di Turki telah menyebabkan penurunan 50% dalam penggunaan lahan pertanian di Irak. Konstruksi dan pengoperasian proyek dapat semakin menekan sumber daya air yang digunakan bersama, ini meningkatkan ketegangan antara kedua negara. Oleh karena itu, melakukan penilaian dampak lingkungan yang komprehensif dan menerapkan strategi untuk menghemat air dan memastikan penggunaan yang berkelanjutan sangatlah penting. Namun proyek ini juga menawarkan potensi manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal. Jalan pembangunan tersebut diperkirakan akan menghasilkan keuntungan tahunan pendapatan sebesar $4 miliar dan menciptakan setidaknya $100 lapangan kerja.
Peningkatan ekonomi ini dapat meningkatkan standar hidup, meningkatkan infrastruktur dan memberikan akses terhadap layanan penting bagi masyarakat di sepanjang koridor, namun sangat penting untuk mendistribusikan manfaat ini secara adil dan secara aktif melibatkan masyarakat lokal dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang proyek dan memperoleh penerimaan masyarakat. Ringkasnya, jalan pembangunan ini merupakan proyek baru yang berpotensi membentuk kembali perdagangan global. Proyek ini bertujuan untuk membangun jalur alternatif yang menghubungkan Asia ke Eropa yang berpotensi menantang dominasi tradisional negara-negara tersebut. Pembangunan terusan Suez Jalan menjanjikan pelayaran yang lebih cepat dan hemat biaya yang dapat menarik perdagangan besar terutama dari negara-negara Teluk yang mencari opsi tambahan. Namun apakah terusan Suez dapat bersaing secara efektif dengan terusan Suez yang sudah mapan? Masih belum pasti bahwa terusan Suez memiliki sejarah lebih dari 150 tahun, infrastruktur yang kuat dan jaringan yang sudah mapan, terlebih lagi peningkatan yang dilakukan baru-baru ini telah meningkatkan daya saingnya. Keberhasilan pembangunan jalan bergantung pada pengamanan investasi besar dalam menavigasi bentang alam politik yang kompleks dan memenuhi janjinya mengenai pelayaran yang lebih cepat dan ekonomis. Komunitas perdagangan global akan memantau dengan cermat hasil dari proyek ambisius ini. Apakah pendapat Anda tentang potensi dampak rute perdagangan baru Turki dibandingkan dengan terusan Suez? Ketikkan pendapat Anda pada komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Burung puyuh betina siap untuk bertelur sepanjang hidupnya. Setelah diletakkan, telur puyuh dengan lembut berguling ke atas ban berjalan. Ban berjalan ini dirancang untuk bergerak terus untuk memastikan agar telur tidak pecah atau rusak selama pengangkutan. Setelah pemeriksaan, telur yang memenuhi standar tanpa retak atau cacat ditempatkan ke dalam inkubator. Inkubator dijaga pada suhu sekitar 37,5, dicuci dan rekor suhu ideal untuk embrio berkembang dan menetas setelah sekitar 17-18 hari. Inkubasi puyuh yang baru menetas disortir berdasarkan jenis kelamin melalui pemeriksaan ventilasi dan kemudian ditempatkan di kandang pemeliharaan terpisah. Puyuh muda memerlukan makanan khusus berprotein tinggi yang mencakup jagung, kedelai, gandum, dan biji-bijian lainnya untuk mendukung pertumbuhannya yang cepat. Tiga sampai 4 kali sehari pengumpan otomatis dipasang di kandang pemeliharaan untuk memberikan pasokan makanan yang terus-menerus dan merata. Frekuensi pemberian pakan dapat bervariasi tergantung tahap perkembangan burung puyuh. Selain itu, memberikan makanan untuk burung puyuh. 3 faktor penting dalam perawatan burung puyuh antara lain memastikan pasokan air bersih dan segar setiap hari, menjaga kandang pemeliharaan tetap bersih dan memantau kesehatan burung puyuh secara teratur untuk mendeteksi tanda-tanda awal penyakit.
China membeli 30 miliar telur puyuh setiap tahun dari petani, untuk memastikan pasokan yang stabil untuk pasar domestik dan internasional. Hal ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup para peternak. Di pabrik pengolahan telur puyuh melalui tahap pembersihan di mana kulit terluarnya dicuci untuk menghilangkan kotoran bakteri dan kotoran lainnya. Walaupun banyak proses yang sudah terotomatisasi, pemilihan telur masih memerlukan campur tangan manusia untuk menghilangkan yang tidak memenuhi standar dan hanya telur berkualitas tinggi yang dikemas. Telur puyuh asin dianggap sebagai cemilan populer di China. Telur puyuh dimasukkan melalui sistem pencucian otomatis untuk membersihkan dan mengupasnya secara menyeluruh dengan cepat dan akurat. Mesin modern ini menggunakan teknologi canggih. Teknologi untuk meminimalkan kerusakan dan mempertahankan bentuk telur. Setelah dikupas, telur puyuh ditempatkan dalam tangki marinasi selama beberapa hari dan kemudian dimasukkan ke dalam mesin pengering untuk menghilangkan kelembapan. Setelah dikeringkan, telur puyuh asin dipindahkan ke area pengemasan otomatis. Yang disukai masyarakat China, telur puyuh asin selain karena rasanya yang lezat juga karena bergizi tinggi, mengandung protein tinggi dan mineral penting bagi kesehatan.